Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Wagi Sukma. Kalian yang masih ingat, masih iling punya Sukma, berarti kalian wajib nonton channelnya Wagi Sukma. Karena apa? Di sini adalah reaksi yang cerdas. Di sini akan memberikan informasi dan tayangan-tayangan reaksi yang bisa membuka cakrawala kita berpikir untuk kita menjadi lebih cerdas dan tahu. Oke teman-temanku, ini masih perihal tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, kita akan mendengarkan sedikit dari kuasa hukum yang sudah dipilih Bapak Jokowi untuk menjalankan mediasi permasalahan ijazah, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini diangkat ke ranah hukum biar cepat selesai. Nah, ibarat nasi sudah menjadi bubur, sekarang itu sudah tidak bisa apa-apa lagi mereka. Ya, karena mereka berbuat ya mereka harus bertanggung jawab. Dan di kuasa hukum ini mau nggak mau ya kita harus berjalan. Nah nanti kita akan lihat bagaimana apa yang pendapat dari kuasa hukum ini sedikit biar kita tahu ya. Pokoknya teman-temanku netizen, boleh kalian memihak kanan kiri terserah, yang penting kalian jangan terprovokasi karena kita semua ini adalah NKRI harga mati. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya kita harus rukun ya. Nanti kita akan tahu ya. Kalau kita memang benar-benar salah pemahaman kita ya kita akui bahwa kita salah dan kita benahi ya. Kalaupun benar ya jangan menyalah-nyalahkan lagi dan tolong buka maaf dan ya, agar semuanya bisa rukun kembali. Nah, tapi kita lihat dulu yang satu ini biar kita tidak pusing-pusing. Oke, yuk langsung. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan meminta hak itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silahkan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Nah, kalau di situ kita lihat, aku menggarisbawahi dari kuasa hukumnya Bapak Jokowi itu aku setuju banget. Karena apa? Di situ udah terlihat bahwa tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah ada kepentingan yang lain di kepentingan itu dari kelompok-kelompok itu. Ya kalau kita lihat di sini, kalau kita mengikuti prosedur dari kewarganegaraan yang ada di sini, kita harusnya menghargai dong. Kita harusnya tahu dong. Kita tahulah Bapak Jokowi itu perjalanannya dari mana, wali kota kan, dari wali kota, gubernur sampai ke presidenan. Kan di situ pasti ada beberapa tim-tim yang juga tim-tim itu sama memperlakukan dari calon-calon yang tidak cuma Bapak Jokowi calonnya, kan ada beberapa kemarin calonnya. Dan kemarin itu kenapa yang kamu permasalahkan cuma Bapak Jokowi, dan kenapa kamu tidak tanyakan langsung ke sana yang diproses yang tim-timnya itu kok bisa meloloskan Bapak Jokowi dan sebagainya. Lah, tapi tidak, malah di sini kalian bikin tuduhan itu menjadi sesuatu yang apa, yang kasus baru ya, menjadi viral, menjadi berkembang dan ramai di Indonesia ini. Bahkan kalian bikin sampai sempat menjadi suatu hoax, menjadi suatu fitnah dan menjadi ujaran kebencian yang tidak enak kepada terhadap orang lain. Nah, di situ kalian malah menggeruduk ke UGM dan menanyakan ke UGM. Udah semua terlibat dan kalian kepada semua yang kamu libatkan itu kalian nggak percaya sama sekali. Contohnya kayak di UGM kemarin, kalian sudah mempertanyakan padahal sudah dibuka konferensi secara gamblang dari UGM. UGM juga menjelaskan bahwa itu nyata real adanya. Bahkan UGM kalau memang ini tidak ada ditemunya mau dibawa ke jalur hukum nggak apa-apa. Tapi kalian apa? Jawabnya silaturahmi. Nah, setelah kalian selesai dari UGM, harusnya ke Solo, tapi tidak ke Solo, ke rumahnya Bapak Jokowi. Nah, kalau di sini kita lihat di sini ya. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Kalau kalian memang benar-benar bagus kemarin itu, kalau sekelas Bapak Amin Rais, sekelas Roy Suryo, Dr. Tifa, Pak Rismon, itu sekelas-kelas yang udah menengah ke atas. Kalau berkunjung ke rumahnya Bapak Jokowi, pasti Bapak Jokowi welcome, pintu akan terbuka. Ya, pasti kalian akan diterima dan diberikan ruang yang berbeda dari masyarakat yang pada umumnya. Bapak Jokowi aja masyarakat pada umumnya welcome kok. Beliau tanpa sekat, ya, tanpa sekat, tanpa apapun. Beliau itu salaman juga bisa, foto berdampingan juga banyak sekarang itu masyarakat, apalagi sekelas bawah Amin Rais, sekelas Roy Suryo, sekelas Dr. Tifa, Rismon. Kalau datang ke sana pasti akan dijamu, akan dikasih ruangan yang bagus, pasti kalian akan diterima dengan baik. Nah, kenapa kok kemarin nggak tanya gitu? Langsung saja Bapak silaturahmi, apalagi kan ini habis lebaran sambil ya omong kosong lah, sambil formalitas kayak Idul Fitri gitulah. Kan enak.
Kalian pasti kenapa nggak tanyakan langsung? Kenapa langsung semuanya menghindar, cuma beberapa orang yang harus mewakili ke Solo ke sana dan mempertanyakan. Nah, dari situ kalian memposisikan diri sebagai lawan, bukan memposisikan diri sebagai orang yang merasa saya itu sebenarnya respect sama Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi itu membohongi dengan ijazah palsu. Lah itu ada tuduhan panjenengan. Lah dari situ sudah mau percaya sama siapa lagi? Ya, semua pihak-pihak yang terlibat, yang kamu libatkan sudah kamu tidak percaya, padahal itu bisa kamu jadikan pertanyaan apa kalau memang kamu benar-benar penasaran dan kamu tidak percaya, bisa dibuktikan dari situ. Itu simpel. Tapi menjadi sebuah yang ribet. Nah, sekarang ibaratnya nasi sudah menjadi bubur dan sudah berjalan. Kalian memposisikan diri kalian sebagai lawan, dan Bapak Jokowi sudah tidak bisa mentolerir itu, dan itu pertimbangannya sudah masuk ke ranah hukum. Maka dari itu, ya siapa berbuat pasti bertanggung jawab, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya teman-temanku. Yuk langsung. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain, bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan. Artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena ini sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apalagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga ya mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Nah, seperti itu teman-temanku. Setuju banget lah intinya. Sebenarnya kan simple ya, simple banget ya. Kalau memang Bapak Jokowi itu memalsukan ijazah dari UGM dan beliau tidak kuliah di UGM, harusnya dari pihak UGM itu yang nggak terima ke Pak Jokowi, karena Bapak Jokowi itu tidak kuliah di sini dan tidak melakukan sebagai mahasiswa sini dan mendapatkan ijazah dari sini. Kenapa kok bisa punya ijazah UGM? Kan gitu harusnya. Enggak. Pokoknya itu sudah jelas. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pihak UGM, ayo kita bawa ke jalur hukum, kan gitu. Udah jelas kan. Nah, yang kemarin keluar jangan sampai sekarang ketar-ketir ya. Tapi realita itu seperti itu adanya. Dan intinya seperti itu teman-temanku. Ya, kita semoga ini tercerahkan kita dalam melihat apa sudut pandang kasus yang mungkin saja ini bisa membuka cakrawala kita berpikir. Kita menonton jangan terprovokasi. Intinya kita harus cerdas. Mana kita harus memilah yang baik, mana yang benar menjadi tontonan sebagai tuntunan atau menjadi tontonan sebagai provokasi. Ya, seperti itu. Semoga Indonesia akan selalu damai, tentram. Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang baik dibandingkan orang yang licik. Oke, saya akhiri, tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa beribadah. Akhir wassalam, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take it back to an age when the world felt small.